warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonen Sri Rahayu, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Kawali. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan dengan nomor induk mahasiswa 225072035. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi pengangguran di kelas 11 IPS 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semua. Sebelum belajar, silahkan cek dulu di bawah sudah bersih atau masih ada sampah. Kalau misalkan masih ada sampah, silahkan kalian buang sampahnya ke tempatnya. Sudah? Sudah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada KM telah memimpin doa dengan hikmat. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekretaris, apakah sudah merekap absen? Ada yang tidak hadir? Siapa nak? Hafiz. Ada lagi? Ada Bu Putri. Hafiz kenapa? Hafiz sakit. Oke. Putri? Putri izin. Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Semoga untuk yang sakit, semoga cepat sembuh. Untuk kita semua, semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, silahkan kalian berdiri dulu. Ibu akan cek kelengkapan kalian. Sepatunya ya hitam semua. Sudah rapi? Sudah. Buku mata pelajaran ekonominya dibawa? Alhamdulillah. Buku tulisnya sudah siap? Siap. Pulpen dan lain-lain peralatan? Siap. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Silahkan duduk kembali. Masih ingatkah materi sebelumnya? Kemarin kita belajar apa? Masalah ketenaga kerjaan. Yang terjadi di dalam ketenaga kerjaan itu apa? Ada apa aja? Kualitas tenaga kerja yang rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, tapi kesempatan kerjanya sedikit dan gajinya kecil. Kualitas kerja yang rendah, kemudian kesempatan kerjanya sedikit, tetapi yang banyaknya apa? Angkatan kerjanya yang banyak, sedangkan gajinya yang kecil. Iya. Nah, kalau misalkan kesempatan kerjanya sedikit, tetapi angkatan kerjanya banyak, apa yang akan terjadi? Menimbulkan pengangguran. Akan ada orang-orang yang tidak bekerja. Orang-orang yang tidak bekerja itu identik namanya dengan pengangguran. Ya. Nah, pengangguran ini adalah materi yang akan dibahas hari ini. Pernahkah kalian melihat di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian ada orang yang tidak bekerja atau belum bekerja? Pernah. Pernah.
Lalu apa yang mereka lakukan? Diam. Rebahan. Rebahan, diam. Oke. Kira-kira menurut kalian itu baik atau buruk atau bagaimana? Buruk. Tidak baik. Kurang baik, apalagi di usia produktif. Ya. Langkah-langkah pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, kalian nanti akan Ibu suguhkan video, kemudian gambar. Nanti kalian silahkan analisis video dan gambar tersebut. Setelah dianalisis, nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian dan nanti dipresentasikan di depan. Kemudian setelah presentasi nanti kalian akan ada evaluasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Dengan menggunakan metode diskusi, siswa mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya baik dan penuh tanggung jawab. Itu adalah pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Masih ingatkah kelompok yang minggu lalu? Masih. Ya, kita masih menggunakan kelompok minggu lalu. Jadi, silahkan untuk ketua mengkondisikan anggotanya masing-masing untuk duduk berkelompok. Ini ada LKPD dan bahan ajar. Ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya, silahkan. Satu lagi nih belum ya? Sudah kebagian semua? Sudah. Ya. Nanti Ibu akan berikan informasi tentang bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya. Namun sebelumnya, kita simak dulu videonya. Gelombang PHK massal kembali terjadi. Kondisi ekonomi global saat ini memicu banyak perusahaan besar dunia memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup berbasis digital harus membuat keputusan berat dengan melakukan PHK massal para karyawannya. Tentunya adanya PHK massal ini menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Indonesia yang kehilangan mata pencahariannya. Dalam hal ini, Golkar akan terus mengawal dan mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan juga jaminan bagi mereka yang menjadi korban PHK agar dapat bertahan di kondisi yang sulit ini, serta memperluas lapangan kerja dan upaya meningkatkan keterampilan pekerja. Saat ini sudah ada 15 perusahaan di Indonesia yang telah melakukan PHK massal. Jumlah karyawan yang terkena PHK pun mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang gunanya untuk melindungi juga memberikan jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Terkait dengan pesangon itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Selain itu, adanya UU Cipta Kerja juga memudahkan masyarakat dalam membuka lapangan kerja baru dengan berwirausaha. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI, dan ini yang menegaskan kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja. Kira-kira permasalahan apa yang terdapat dalam video tadi? Adanya pengangguran karena
Adanya pengangguran karena kondisi global. Apalagi? Banyak karyawan yang di PHK. Banyak karyawan di PHK. Ada lagi nggak yang ingin menambahkan? Jadi ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Akibatnya apa? Pengangguran. Kemudian jika pengangguran terjadi, maka akan ada dampak negatif. Dampak apa yang akan terjadi setelah banyak pengangguran? Perekonomian, kemudian kriminalitas. Ya, kita akan bahas lebih lanjut nanti di LKPD. Sebelumnya, Ibu akan sajikan gambar untuk menambah wawasan tentang pengangguran. Jadi, menurut kalian setelah tadi simak video, pengangguran itu apa? Ayo, Neng. Orang yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Oke, orang yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, betul tidak? Betul. Ada lagi, pengangguran itu apa? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun dan tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Secara lebih spesifik, pengangguran dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi tidak mendapatkan sebuah pekerjaan. Ya. Jadi tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan ya. Ada apa saja sih jenis-jenis pengangguran? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita kaji. Ada gambar apa di sana? Orang dengan profesi yang berbeda. Iya, profesi yang berbeda. Kira-kira hubungannya dengan pengangguran struktural itu apa? Berkaitan dengan profesi petani, misalnya dalam memanen padi itu 10 petani itu pertamanya melakukan dengan 10 memanen padi dengan melakukan 10 orang. Tetapi jika menggunakan mesin, pengangguran struktural ini hanya menggunakan oleh 2 orang. Yang tadinya 10 orang itu tersisa 8 orang dan 8 orang itu disebut pengangguran struktural. Iya, jadi pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur yang tadinya dari agraris atau dari pertanian berubah menjadi ke industri. Jadi contohnya yang tadi dikatakan oleh Rafania, dari yang tadinya biasa memanen padi 10 orang kalau dilakukan oleh tenaga manusia beralih ke industri atau ke teknologi, maka hanya dilakukan oleh 2 orang. Nah, yang 8 orang itu namanya pengangguran struktural gitu. Jadi terjadi karena perubahan struktur. Kemudian ada gambar apa di sana? Korban PHK seperti yang tadi di video ya. Korban PHK. Hubungannya dengan pengangguran konjungtural apa? Pengangguran yang terjadi karena suatu perekonomian negara yang melemah, makanya banyak orang-orang yang di PHK atau kehilangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada gambar apa? Gambar apa itu? Mencari informasi. Jadi di sana orang-orang kehilangan informasi tentang lowongan pekerjaan dan mereka belum bekerja. Karena apa? Karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan yang ia miliki. Makanya ia keluar dari perusahaan tersebut kemudian mencari informasi yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Yang keempat ada apa? Ada sawah ya di sana. Mengapa dikatakan pengangguran musiman? Kalau sedang tidak kalau sedang panen berarti Membutuhkan banyak orang. iya, kalau tidak musim panen berarti Tidak membutuhkan banyak orang. orang tersebut tidak bekerja. Jadi itu namanya pengangguran. Oke. Dapat dipahami? Apa dampak dari pengangguran?
Siapa yang ingin mengacungkan tangannya? Dampak pengangguran? Ayo, ya Neng. Kesejahteraan melemah, terhambatnya kegiatan perekonomian keluarga karena tidak bisa membeli kebutuhan secara utuh. Ya, mengapa tidak bisa membeli kebutuhan secara utuh? Karena tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan ya, karena dia tidak bekerja. Oke, mengerti? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Kalau tidak, silahkan kalian buka LKPD-nya. Buka LKPD dan bahan ajarnya, kemudian boleh kalian baca dulu bahan ajarnya dan mencari dari sumber-sumber lain. Ibu sudah share link yang berhubungan dengan video pembelajaran tentang pengangguran. Kalian boleh buka, boleh baca juga materi ajarnya. Kemudian setelah itu kalian boleh mulai melihat LKPD dan mengerjakan. Silahkan. Di sana ada artikel, kalian baca dulu artikelnya, analisis, ini bahan ajar. Setelah dianalisis, kalian tulis di sana, tentunya sudah didiskusikan dengan teman-teman. Dapat dipahami? Dapat. Apa? Ya, ini dampaknya apa? Kemudian yang nomor 3, bagaimana caranya? Silahkan. Ada kesulitan kelompok ini? Tidak, ya. Sudah dibaca? Sudah tentang apa? Tentang PHK Ya. perusahaan Unilever. Jadi nanti kalian analisis, kemudian setelah itu apa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, setelah dianalisis, kemudian apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya. Ini ya. Ya, tidak ada hambatan di sini. Ayo, mulai mengerjakan, Nak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah? Diskusinya sudah? Sudah. Silahkan kelompok mana yang pertama ingin menyajikan hasil diskusinya? Ya, kelompok berapa, Nak? Oh ya, kelompok 1 silahkan. Karena kelompok 1 berarti kelompok 1 yang pertama kali presentasi. Kelompok yang lain silahkan simak ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Fadila dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Sikominti Afriani dari kelompok 1. Nama saya Nasa Hadijah dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Feri Sarjani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHK dan materi yang ibu kasih tadi. Yang ke-1 di PHK sepihak, ratusan buruh Surabaya gelar demo di depan pabrik. Surabaya ratusan buruh memadati jalan rumput industri
nomor 5 sampai 11 Kecamatan Tanggilis, Mejoyo, Kota Surabaya. Mereka menggelar aksi usai di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Pantauan Detik Jatim, di lokasi ada ratusan pria dan beberapa wanita mengenakan seragam biru muda dengan tulisan Unilever pada sisi kiri bagian dada. Selain itu, ada sejumlah petugas kepolisian dari Sabraha dan Satlantas Polrestabes Surabaya yang ikut mengamankan aksi. Beruntung, aksi tersebut tak mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi. Pengendara motor dan mobil tetap bisa melintas di sisi utara dan timur Sier. Sementara sang orator mengatakan melalui megafon jika kegiatan ini memprotes PHK sepihak yang dilakukan perusahaan. Sementara itu, Wakil Ketua PUK SPSI Unilever Indonesia di Surabaya, David Eko Irwanto mengatakan, aksi ini untuk menyampaikan aspirasi terkait keputusan pihak PT Unilever Indonesia dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dianggap sepihak. David menuturkan para karyawan merasa dirugikan dengan adanya PHK tersebut. David menjelaskan total ada 750 orang yang menjadi korban PHK. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci perihal bagian dari siapa saja yang diduga di PHK oleh perusahaan PT Unilever Indonesia. David berharap ada jalur bipartit atau komunikasi dengan pihak manajemen. Menurutnya, dengan diskusi yang baik dan tidak dilakukan PHK, dinilai akan menghasilkan jalan keluar. Nah, menurut kalian, masalah apa yang terjadi pada artikel tersebut? Nah, masalah yang terjadi pada artikel tersebut adalah banyaknya para pekerja yang di PHK sepihak oleh perusahaan, sehingga banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Kasus ini terjadi di Surabaya, di mana para tenaga kerja tersebut sedang melakukan aksi untuk meminta keadilan kepada perusahaan mereka karena dianggap merugikan banyak pihak. Bagaimana dampak yang dirasakan apabila terjadinya PHK tersebut? Dampak yang dirasakan para tenaga setelahnya terjadi PHK, situasi dan perasaan yang tidak enak karena maka sudah bisa untuk bekerja dan seorang mereka menganggur. Mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang bisa ia terima sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Lama-kelamaan kesejahteraan mereka akan menurun hingga kemiskinan pun terjadi. Akan ada banyak orang yang kehilangan rumah atau benda-benda miliknya. Jika kemiskinan bertambah, maka tingkat kriminalitas pun akan bertambah, sehingga kenyamanan pun akan berkurang. Selain itu, daya beli masyarakat pun menurun dan akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah di atas? Cara mengatasinya yaitu memperbanyak lowongan pekerjaan dan hal itu tentunya dilakukan oleh pemerintah. Namun, hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang individu untuk mengatasi agar mereka tidak menjadi pengangguran adalah dengan meningkatkan kualitas diri sendiri, dengan mengikuti pelatihan keterampilan, menguasai penggunaan teknologi zaman sekarang supaya kita bisa menyesuaikan kemampuan kita dengan perkembangan zaman. Silakan kepada kelompok lain yang bila ada yang ditanyakan, maka dipersilakan. Silahkan. Ada. Perkenalkan, saya Hera Hairiah dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, selain cara yang tadi disebutkan, apakah ada cara lain untuk mengatasi pengangguran? Terima kasih untuk Saudara Hera yang telah mengajukan pertanyaan. Sebelum kelompok kita menjawab nih, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu enggak? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Elia Irmawati dari kelompok 4. Izin menjawab, banyak cara mengatasi pengangguran, namun kembali lagi kepada diri sendiri. Apakah kita ingin memperbaiki kualitas hidup atau tidak? Jika kita siap dengan peningkatan kualitas hidup, baik itu memulai pelatihan, pendidikan, atau pengalaman-pengalaman yang dapat dijadikan contoh baik, maka kita akan bisa berwirausaha. Sekian. Apakah cukup, Hera? Apakah ada yang mau ditanyakan? Lagi yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Rapani Esmayan. Saya izin bertanya, hak apakah yang harus didapatkan oleh para pekerja apabila di PHK secara sepihak oleh perusahaan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, tadi yang ditanyakan, hak apa yang harus didapatkan oleh setiap pekerja yang mengalami PHK secara sepihak? Jadi, hak-hak yang wajib didapatkan atau diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawan yang mengalami PHK
yaitu yang pertama, memberikan uang pesangon. Apa itu uang pesangon? Pesangon adalah kompensasi utama yang dibayarkan perusahaan terhadap pekerja yang terkena PHK. Lalu yang kedua, memberikan uang penghargaan masa kerja, dan yang terakhir memberikan uang pengganti hak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Ismi yang sudah menjelaskan jawaban yang diajukan oleh saudara rekannya. Baik, mungkin hanya sampai di sini saja presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan mungkin kelebihan ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Alhamdulillah, presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya kalian lebih aktif lagi di dalam presentasinya. Silahkan semuanya nanti lebih aktif, memberikan pendapat-pendapatnya, kemudian bertanya, jadi lebih semangat lagi. Ada yang ditanyakan dari presentasi hari ini? Tidak. Ada yang mau memberi ice breaking tidak? Saya, Bu. Oke, silahkan. Untuk menambah semangat nanti dievaluasi. Sebelum pulang, saya akan memberikan satu ice breaking kepada kalian. Mumpung kalian duduknya per kelompok, saya akan mengajukan ice breaking tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk katanya. Jadi tangan kita tuh gini dulu. Nah, silakan tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Nah, ketemu kalian. Tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan kanan. Oke. Tepuk tangan kiri. Terima kasih. Ada lagi nggak? Oke. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, berarti saatnya kita melakukan evaluasi. Di sini Ibu akan kirim link ke WA grup kelas untuk nanti kalian kerjakan sebagai evaluasi. Sudah ada? Sudah. Nah, caranya kalian bisa klik link tersebut. Kemudian mulai evaluasi, nanti kalian akan dihadapkan dengan teknik labirin. Silahkan pertanyaannya ada di bawah. Cari jawaban yang terbaik, kemudian menuju ke sana. Silahkan. Setelah selesai nanti di akhir, ada nama yang harus kalian isi. Sudah evaluasinya? Ibu akan lihat ya siapa saja yang sudah mengirimkan. 5 orang lagi silahkan. Belum. Ayo nah selesaikan. Tuh nilainya sudah ada. Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Ya, sudah. Bagaimana evaluasinya? Seru. Oke. Nah, setelah evaluasi, nanti Ibu akan berikan rekapan nilainya kepada kalian. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Neng. Pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja, dan hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, sehingga berdampak bagi masyarakat, yaitu terjadinya kemiskinan yang mana memicu tindakan kriminal.
Jadi, kalau banyak pengangguran, nanti akan menimbulkan kerawanan sosial yang mana dapat menimbulkan kerawanan sosial dan orang miskin semakin banyak. Dan ternyata pengangguran itu bukan orang yang tidak bekerja saja. Orang yang bekerja pun bisa disebut pengangguran. Contohnya, tadi seperti yang Ibu tampilkan, yaitu pengangguran musiman. Padahal dia bekerja, tapi disebut pengangguran. Dapat dipahami? Jadi pengangguran itu bukan hanya orang yang tidak bekerja saja, bahkan orang yang bekerja pun kalau tidak sesuai dengan keahliannya, kemudian tidak sesuai dengan jam kerjanya, itu juga namanya pengangguran. Cuman ada klasifikasi atau jenis-jenis yang berbeda tentang pengangguran. Cara mengatasinya bagaimana? Tadi berawal dari diri sendiri. Bagaimana cara meningkatkan kualitas? Iya, baik itu dengan melalui pendidikan ataupun dengan pelatihan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Berarti kita refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada saran untuk nanti pertemuan yang akan datang? Oke, nanti silahkan kalian siapkan ice breakingnya, nanti bisa ditampilkan di depan. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Silahkan kalian bisa buka-buka dulu di buku paket atau misalkan di internet untuk sebagai gambaran pembelajaran selanjutnya. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat untuk kita semua. Baik itu untuk sekarang ataupun di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dilanjutkan dengan berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.